Anton Wijaya lahir dan dibesarkan di Yogyakarta, kota yang dikenal dengan budaya dan sejarahnya yang sangat kaya. Sejak kecil, Anton memiliki cita-cita tinggi. Ia adalah anak yang cerdas dan penuh semangat, selalu berusaha mencapai yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dengan hasil yang memuaskan, Anton melanjutkan studi di Universitas Indonesia, mengambil jurusan manajemen dan pemasaran. Ia tahu bahwa jalan menuju kesuksesan akan memerlukan kerja keras dan dedikasi, tetapi ia siap menghadapi tantangan tersebut. Setelah lulus, Anton memperoleh pekerjaan di sebuah bank terkemuka di Jakarta. Bagi banyak orang, mendapatkan posisi di bank yang stabil dan bergengsi adalah pencapaian yang membanggakan. Namun, bagi Anton, ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh ketidakpuasan. Meskipun secara finansial ia berada dalam posisi yang baik, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ketika saya mulai bekerja di bank, saya merasakan bahwa meskipun pekerjaan ini menawarkan keamanan dan kestabilan, kepuasan hati saya tidak merasa terpenuhi. Hari-hari saya berlalu dalam rutinitas yang sama. Setiap hari terasa seperti hanya menjalani kehidupan tanpa tujuan. Ucapnya saat ditanya oleh teman-temannya, Anton seringkali menghabiskan malamnya untuk merenung, mempertanyakan apakah jalur karir yang ia pilih benar-benar sesuai dengan minat dan impiannya. Ia mulai merasa bahwa hidupnya hanya berputar di sekitar angka dan laporan, tanpa adanya kreativitas dan kepuasan pribadi. Rasa ketidakpuasan ini semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, Anton melihat rekan-rekannya yang tampaknya bahagia dengan pekerjaan mereka. Mereka memiliki rutinitas yang sama dan kehidupan yang penuh semangat. Anton merasa perbedaannya sangat mencolok. Ia sering merasa tertekan dengan ekspektasi yang tinggi dan tekanan pekerjaan yang tidak memberinya kebahagiaan. Suatu sore, saat duduk sendirian di balkon apartemennya di Jakarta, Anton menerima telepon dari teman lama yang mengundangnya untuk berkumpul. Pertemuan ini menjadi titik balik bagi Anton. Selama percakapan santai dengan teman-temannya, mereka membahas berbagai topik, dari politik hingga bisnis. Teman-temannya bercerita tentang berbagai peluang usaha dan tantangan yang mereka hadapi. Salah satu teman bahkan menyebutkan ide-ide bisnis yang bisa menjadi peluang besar. Percakapan ini memicu pemikiran baru dalam benak Anton. Ia mulai membayangkan diri menjalani hidup yang berbeda, yaitu sebuah hidup yang penuh dengan kreativitas dan peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Anton merasa terinspirasi dan mulai merancang ide-ide bisnis yang dapat membawanya keluar dari rutinitas yang monoton. Keputusan untuk meninggalkan pekerjaan bank tidaklah mudah. Anton tahu bahwa langkah ini akan menjadi keputusan besar yang dapat mempengaruhi masa depannya. Ia berbicara dengan keluarganya, yang menyarankan agar ia lebih berhati-hati dan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Orang tuanya, yang memiliki latar belakang yang lebih konvensional, khawatir dengan keputusan Anton untuk meninggalkan pekerjaan yang stabil demi mencoba sesuatu yang belum terbukti. Namun, Anton merasa bahwa ia harus mengikuti kata hatinya. Ia percaya bahwa hidup hanya sekali dan ia tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk menjalani rutinitas yang tidak memuaskan. Dengan tekad dan semangat yang baru, Anton memutuskan untuk mengambil risiko dan meninggalkan pekerjaannya di bank untuk mengejar impian barunya. Keputusan ini membawa Anton ke dunia yang sepenuhnya berbeda dari yang ia kenal sebelumnya. Dunia bisnis adalah medan yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Tetapi Anton merasa bahwa inilah kesempatan untuk mengejar hasrat dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Ia mulai merancang langkah-langkah awalnya menuju dunia wirausaha, dengan harapan bahwa perjalanan ini akan membawanya ke tempat yang lebih baik dan lebih memuaskan. Perjalanan Anton ke dunia bisnis tidak akan mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan yang akan menguji keteguhan dan tekadnya. Pada saat itu, Anton tidak mengetahui bahwa perjalanan ini akan menjadi pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan tangguh. Tidak menyerah, Anton mencoba berbagai jenis usaha lainnya. Ia membuka bisnis persewaan real estate, dengan harapan dapat memanfaatkan kebutuhan pasar akan properti. Namun, bisnis ini juga tidak berhasil sesuai harapan. Selanjutnya, ia meluncurkan bisnis berjualan jam tangan dengan merek Jam Kita, yang lagi-lagi menghadapi kendala besar dan harus ditutup. Dalam pencariannya untuk menemukan bisnis yang tepat, Anton juga mencoba menjual biji-bijian melalui usaha bernama Biji Sehat, dan bahkan menjalankan bisnis pesan antar makanan rumahan. Namun, setiap usaha yang ia coba selalu berakhir dengan kegagalan. Pada tahun 2021, Anton menghadapi kenyataan pahit ketika terpaksa kembali ke kampung halamannya di Yogyakarta dengan sisa tabungan hanya 3,76 juta rupiah. Keputusasaan dan kegagalan berturut-turut membuatnya merasa seperti telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Kembali ke Yogyakarta,
Anton merasa bahwa semua usahanya di Jakarta tidak membuahkan hasil dan dia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Orang tuanya, yang selalu menginginkan agar Anton memiliki karir yang stabil, mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang keputusan Anton untuk kembali mencoba dunia bisnis. Mereka lebih menyarankan Anton untuk mencari pekerjaan yang lebih konvensional dan stabil. Saat mengemudi di jalan-jalan Yogyakarta dan mengenang kembali kehidupan di Jakarta, Anton mulai mendapatkan ide baru. Ia terinspirasi untuk membawa konsep toko kelontong yang lengkap dengan kafe ala Jakarta ke Yogyakarta. Anton percaya bahwa kombinasi toko kelontong dan kafe bisa menjadi sesuatu yang unik dan menarik bagi masyarakat Yogyakarta. Meskipun banyak yang skeptis terhadap ide tersebut, Anton merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan kemampuannya. Ia menghabiskan waktu merancang rencana bisnis, menentukan lokasi yang strategis, dan merancang konsep yang akan membedakannya dari usaha-usaha sebelumnya. Dengan tekad dan usaha yang keras, Anton meluncurkan Toko Segar pada akhir tahun 2021. Usahanya tidak langsung mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam beberapa bulan pertama, Anton menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah operasional hingga pemasaran yang kurang efektif. Namun, dia tetap gigih dan terus mencari solusi untuk setiap masalah yang muncul. Kunci keberhasilan Toko Segar terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan menawarkan sesuatu yang berbeda. Anton memadukan konsep minimarket dengan kafe, menciptakan tempat yang nyaman bagi pelanggan untuk berbelanja sambil menikmati makanan dan minuman. Konsep ini berhasil menarik perhatian masyarakat Yogyakarta, dan perlahan-lahan, bisnisnya mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Pada tahun 2023. Toko Segar berhasil mencapai penjualan sekitar 24 miliar rupiah. Kesuksesan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis yang pesat, tetapi juga merupakan pencapaian pribadi bagi Anton yang telah melewati berbagai rintangan. Kisah Anton adalah contoh nyata tentang bagaimana kegigihan dan keberanian untuk mencoba kembali meskipun menghadapi kegagalan dapat membuahkan hasil yang luar biasa. Perjalanan Anton dari seorang pegawai bank yang tidak puas, hingga menjadi pengusaha sukses yang menginspirasi, adalah pelajaran berharga tentang ketahanan dan dedikasi dalam mengejar impian. Setelah mencapai kesuksesan dengan Toko Segar, Anton mulai merenung kembali tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia sering berbicara di berbagai seminar dan forum bisnis, membagikan pengalaman serta pelajaran berharga yang didapat dari kegagalannya. Anton merasa penting untuk berbagi kisahnya agar orang lain dapat belajar dari perjalanan yang tidak mudah ini. Saya selalu mengatakan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah bagian dari proses belajar. Ujarnya dalam sebuah wawancara. Anton mengungkapkan bahwa setiap kegagalan yang dialaminya memberikan pelajaran berharga dan membentuk karakternya sebagai seorang pengusaha. Ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk terus berjuang meskipun menghadapi kegagalan yang berkali-kali. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Anton memutuskan untuk mendirikan lembaga pelatihan bagi para pengusaha pemula di Yogyakarta. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada mereka yang ingin memulai usaha namun belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup. Anton percaya bahwa dengan membagikan pengalaman dan keterampilannya, ia dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik di daerahnya. Dengan kesuksesan yang telah dicapainya, Anton tidak berhenti untuk berinovasi. Ia menyadari bahwa dunia bisnis selalu berubah, dan agar tetap relevan, Toko Segar harus terus beradaptasi. Anton mulai melakukan riset pasar dan menggali tren terbaru dalam industri retail dan makanan. Ia memutuskan untuk memperkenalkan konsep baru di tokonya, seperti produk-produk organik dan lokal yang semakin populer di kalangan konsumen. Anton juga mulai bereksperimen dengan layanan tambahan seperti pemesanan online dan pengantaran cepat. Ia ingin memastikan bahwa Toko Segar tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga memenuhi kebutuhan pelanggan dalam era digital. Inovasi ini terbukti berhasil, dan Toko Segar semakin dikenal sebagai toko yang selalu menghadirkan hal baru dan menarik bagi pelanggannya. Namun, perjalanan Anton tidak selalu mulus. Ia harus menghadapi tantangan dari pesaing baru yang mencoba meniru konsep Toko Segar, serta masalah internal seperti manajemen stok dan pengelolaan karyawan. Untuk mengatasi masalah ini, Anton mengadopsi teknologi manajemen yang canggih dan meningkatkan pelatihan bagi karyawannya. Ia juga memperkuat hubungan dengan pemasok untuk memastikan pasokan produk yang berkualitas. Seiring dengan kesuksesan bisnisnya, Anton juga mulai memperhatikan dampak sosial dari usaha yang dijalankannya. Ia berkomitmen untuk berkontribusi pada masyarakat sekitar dengan mendukung berbagai inisiatif sosial. Anton menyumbangkan sebagian dari keuntungan Toko Segar
Untuk program-program pendidikan dan kesehatan di Yogyakarta di sisi keluarga, Anton merasa bersyukur atas dukungan yang telah diberikan oleh orang tuanya, meskipun awalnya mereka skeptis terhadap keputusan Anton untuk berbisnis. Kini, mereka merasa bangga dengan pencapaian Anton dan sering ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Toko Segar. Keluarga Anton menjadi bagian penting dari perjalanan suksesnya, memberikan dukungan moral dan menjadi sumber motivasi. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, Anton tetap menjaga semangatnya untuk berinovasi dan berkembang. Ia terus mencari cara untuk meningkatkan Toko Segar dan mengejar peluang baru dalam dunia bisnis. Anton juga berencana untuk memperluas jangkauan bisnisnya ke kota-kota lain di Indonesia, dengan harapan dapat membawa konsep Toko Segar ke lebih banyak tempat dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Anton sering merenungkan perjalanan hidupnya dan merasa bahwa kesuksesan bukanlah akhir dari cerita. Baginya, perjalanan ini adalah tentang bagaimana menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Ia berharap bahwa kisah hidupnya dapat menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah dan terus mengejar impian mereka. Apapun rintangan yang menghadang, jangan pernah menyerah pada impianmu, tidak peduli seberapa sulit perjalananmu. Setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan, dan setiap usaha yang kita lakukan akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Kata Anton dengan penuh keyakinan. Dengan semangat ini, Anton Wijaya terus menjalani kehidupannya sebagai seorang pengusaha yang sukses dan inspiratif, memberikan teladan tentang ketahanan, keberanian, dan dedikasi dalam meraih impian. Kisah Anton Wijaya adalah sebuah perjalanan yang penuh warna, diwarnai oleh kegagalan, ketekunan, dan akhirnya kesuksesan. Dari seorang pegawai bank yang merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton hingga menjadi pengusaha sukses dengan Toko Segar, Anton menunjukkan bahwa keteguhan hati dan keberanian untuk mencoba lagi bisa mengubah nasib seseorang. Setiap langkah dalam perjalanan ini, dari kegagalan berturut-turut hingga akhirnya menemukan formula yang tepat, mencerminkan perjalanan yang sering dialami banyak orang dalam mengejar impian mereka. Anton bukan hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya melalui inisiatif sosial dan dukungan terhadap usaha kecil. Sebagai seorang pengusaha yang terus berinovasi, Anton memahami bahwa dunia bisnis adalah arena yang dinamis dan penuh tantangan. Namun, ia juga tahu bahwa dengan semangat yang tidak pernah pudar dan komitmen untuk belajar dari setiap kegagalan, kesuksesan bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai. Anton juga membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi positif terhadap komunitas dan inspirasi yang diberikan kepada orang lain melalui lembaga pelatihannya. Anton tidak hanya membantu calon pengusaha untuk memulai perjalanan mereka, tetapi juga menyebarluaskan nilai-nilai ketahanan dan dedikasi. Dengan ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah Anton Wijaya, bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan, dan setiap usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Anton Wijaya meninggalkan jejak yang menginspirasi, mengajarkan kita bahwa dengan tekad dan keberanian, kita dapat mengubah rintangan menjadi peluang dan impian menjadi kenyataan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.